Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Kami tahu ada cintamu, ada kasihmu, ada lawatan. Ada yang ilahi yang Kau mau curahkan di tempat ini. Kami mau Tuhan menikmati Engkau. Lebih lagi kami mau Tuhan bertemu dengan Engkau. Satu firman-Mu mengubahkan hidup kami. Tolongi kami Tuhan. Kami menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami ikat semua yang bukan dari Tuhan. Tidak boleh ikut campur, tidak boleh berbicara, tidak boleh mempengaruhi. Dan kami cuma mau yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar kehendak-Mu jadi seperti yang kami nyanyikan. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Saudara, hari ini masih Sukot. Bahkan saudara mendekati daripada puncak Sukot. Saudara, ada 7 hari raya yang wajib dirayakan saudara. Saudara, itu perintah Tuhan, 7 hari raya yang wajib dirayakan. Saudara, ada yang namanya Pantekosta, kita semua tahu. Paskah, kita semua tahu. Saudara, dan hari ini sebenarnya kita sedang merayakan Sukot. Karena Sukot itu adalah hari raya penuaian. Saudara, 7 hari lamanya. Saudara, dimulai dari Senin depan dan puncaknya adalah besok hari Senin. Saudara, itu selama 7 hari dan saya percaya setiap kali ada 1 hari raya disuruh kita merayakan, bukan soal perayaannya, tapi soal value, soal arti, soal janji, soal saudara sebuah nubuatan. Saya berdoa saudara menangkap arti Sukot. Ini punya arti yang sangat ajaib. Dan saya berdoa supaya saudara mempelajari dan saudara menikmatinya. Saudara, mari kita baca ayatnya. Imamat 23 ayat 43. Ya. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka. Sesudah keluar dari tanah Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Saudara, yang pertama Sukot, saudara, artinya adalah saudara tidak boleh diam. Tapi saudara harus siap gerak. Ya, ada banyak orang Kristen maunya tinggal di rumah dan rumah gak bisa jalan-jalan. Jadi Tuhan bilang khusus Sukot, keluar dari rumah, tinggal di tenda. Saudara, 7 hari. Saudara, dan itu menandakan bahwa kita ini tidak dipanggil untuk bikin monumen. Tapi kita dipanggil untuk bikin movement. Amin. Dan saya percaya tempat ini bukan jadi monumen. Tetapi jadi apa? Movement. Kegerakan. Saudara, karena itu jangan sampai jadi anak Tuhan yang stuck. Dari zaman dulu ya begitu-begitu aja. Tapi mari jadi anak Tuhan yang terus gerak kemana Tuhan mau. Saudara, yang kedua, saudara, itu artinya adalah pemeliharaan Tuhan secara supranatural. Saudara, hari itu mereka tinggal di pondok, mereka menikmati mana. Mereka lihat yang namanya Laut Merah dibelah bam. Saudara, kalau hari ini kau punya persoalan yang secara manusia engkau sudah angkat tangan. Bentar, maaf. Waktunya sudah. Boleh ada tisu. Saudara, saya itu kalau ada yang berdebu, terima kasih. Maaf, jadi hacing-hacing. Ada beberapa karpet yang bereaksi dengan hidung saya. Terima kasih. Saudara, sekali lagi ya, pada waktu kita itu tahu kita sudah batas pada kemanusiaan dan gak bisa apa-apa. Saudara, mungkin hari ini saudara berkata saya pengen punya anak, saya sudah coba apapun dan gak bisa. Saudara mungkin berkata yang satu, saya ini ekonominya sedang sangat-sangat hancur. Saudara mungkin berkata saya punya keluarga dan keluarga saya sudah tidak bisa. Saya mau berkata ini waktunya.
Saudara berkata, Tuhan, buat aku mengalami yang supranatural. Buat aku melihat yang ajaib. Saudara, saya merasakan benar-benar yang ajaib, saudara. Saudara, mulai dari pandemik, dari kurang lebih 2 tahun yang lalu, saudara. Saudara, sekolah kami itu dulunya, saudara 75% gratis. Saudara 25% masih bayar. Saudara, dan kemarin sejak saudara pandemik, saudara sekolah kami itu 99% gak bisa bayar. Saudara, keadaan berubah, saudara. Kalau dulu orang tua murid bayar, hari ini kami yang turun ke rumah-rumah kasih sembako buat orang tua murid. Karena mereka rata-rata kehilangan pekerjaan, saudara. Saudara, dan dalam kondisi seperti itu rumah singgah tambah banyak. Karena saudara tahu rumah singgah adalah tempat di mana mereka yang gak punya makan boleh kumpul. Jadi rumah singgah kami bertumbuh sangat pesat pada waktu pandemik, saudara. Sampai 2.000 rumah singgah di seluruh Indonesia. Saudara sudah bisa bayangkan setiap hari kasih makan begitu banyak orang. Bukan 2.000 ya, 2.000 itu rumah singgahnya. Satu rumah singgah yang paling kecil isinya 50. Yang paling besar isinya 500. Saudara, jadi saudara hitung sendiri, saudara. Saudara, dan kami memberi makan setiap hari. Saudara, bagaimana mungkin dalam kondisi pandemik? Tapi saya melihat benar-benar keajaiban, saudara, pemeliharaan supranatural. Saudara, begitu pandemik mulai, saudara, itu toko demi toko, mall demi mall. Saudara, bahkan tambak demi tambak telepon kami. Dan dia berkata, Bu, stok di tempat ruko kami atau tempat di mall kami semua ditutup. Dan bahkan lampu dimatiin. Jadi kami masih punya stok banyak di kulkas. Tolong diambil. Saudara, jadi saya mau berkata bahwa sepanjang 2 tahun ini kami itu menikmati keajaiban. Yang terakhir PPKM, saudara, kami ditelepon sama satu orang yang importir seafood. Saudara, dan dia kasih ke tempat kami seharga 850 juta, saudara, seafood. Salah satunya king crab. Saudara bisa bayangin ya, king crab. Saudara, itu kalau makan di restoran satu harganya 6 juta. Saudara, dan kami dapat king crab itu mungkin 100, saudara. Sampai kami itu geleng-geleng kepala. Saudara bisa bayangkan, anak rumah singgah makanannya apa? King crabs. Rumah singgah makanannya apa? Lobster, saudara. Saudara, kami bagi makanan di jalan, itu nasi dengan lobster, saudara. Saudara, bagaimana mungkin? Saudara, kalau dengerin chat kami di grup itu sampai orang bilang kami membual. Tapi ini bilang hujan daging. Itulah perjalanan supranatural. Saudara, kasut dan pakaian tidak rusak. Mana setiap pagi tiang awan tiang api. Air keluar dari bukit batu. Saudara, itu perjalanan supranatural. Hari itu malam-malam, saudara. Ini baru minggu lalu. Malam-malam, saudara, tiba-tiba Ibu Nita chat di grup pemimpin. Ada hujan ikan, ya, sampai 2 ton. Siapa mau? Saya ini malam, udah jam 11 lebih, sudah lowbat. Jadi saya jawabnya begini, saudara. Oke Nita, saya pesan 40 kilo. Ya, buat kasih makan hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu ada bagiannya saya. Saudara, kami ada bagiannya, saudara, supaya imannya dibagi-bagi. Ya, jadi ada yang pegang ini, ada yang pegang itu, supaya imannya dibagi-bagi, saudara. Saudara, jadi saya bilang ini, saya pesan 40 kilo buat hari Sabtu. Nah, itu pas bagian saya. Terus saya nanya begini, malam-malam itu, saudara, Mas sudah lobet. 1 kilonya berapa? Saudara, dia jawab dengan sangat-sangat keras, tapi itu ajaib. Dia bilang begini, namanya juga hujan, Bu, gak usah bayar, katanya. Saudara, benar, itulah supranatural. Saudara, dan yang ajaib lagi, dia bilang begini, saya butuh kulkas buat menampung 2 ton hujan ikan. Dan dia tanya sama Ibu Ruth, karena Ibu Ruth Apung itu yang bagian masak. Dan dia punya kulkas freezer, saudara ya. Itu yang segede-gede gaban, itu 20.
Jadi dia nanya, Bu Ruth, buka freezer ya. Dan Ibu Ruth jawab gini, sorry ya, tadi pagi baru hujan daging 2 ton. Jadi nggak ada tempat sama sekali. Semua freezer full daging. Akhirnya telepon Leo. Leo, karena Leo punya dapur umum juga. Dia bilang, oke, masih bisa lah masuk. Ya, saudara bisa bayangkan. Di tengah masa pandemik ini, pemeliharaan supranatural. Kami melihat keajaiban demi keajaiban. Dan hari ini saya berdoa di tengah Sukot. Ayo sekali lagi teriak dengan iman. Dan berkata, Tuhan, saya gak mau dengar kesaksian. Saya mau mengalami sebuah perjalanan dengan Engkau. Dan sebuah pengalaman pemeliharaan supranatural. Tapi syaratnya saudara harus keluar dari rumah. Apa artinya? Berhenti dengan kenyamanan. Dan saudara, Tuhan bilang ini, ayo nak melangkah dengan aku. Biarkan aku menuntun hidupmu. Maka saudara akan melihat yang namanya Sukot buat saudara. Kita lihat yang selanjutnya. Saudara, Sukot adalah terima janji Tuhan, bukan hanya dengar. Saudara, hari itu bait Allah ditabiskan pada satu Sukot. Kabut turun. Saudara, dikatakan pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel, kepala suku, para pemimpin berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian. Dan pada hari raya bulan ke-7 Sukot berkumpullah di hadapan raja. Saudara, dan Ulangan 16 ayat 13, hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila kau selesai mengumpulkan hasil, tempat pengirikanmu, tempat pemerasanmu. Saudara, Tuhan mau bilang begini, nah, semua perjanjian. Hari itu Salomo gotong. Kenapa digotong? Karena bait Allah yang dijanjikan itu berdiri dan saudara dan Sukot itu berkata, apapun janji dalam hidupmu, Tuhan mampu untuk membuat itu jadi kenyataan. Hari ini Sukot, saudara. Ingatkan Tuhan buat janji. Mungkin ada janji-janji yang kita sudah tidak lihat. Saudara dan saya ini orang yang melihat janji Tuhan. Saudara umur 12 tahun. Hari itu ada Ibu Hana Sembaja, kalau saudara masih ingat dari Jawa, dari Semarang, khotbah saudara. Wah, dia khotbah semangat sekali ayat demi ayat. Saya duduk di belakang. Saya masih 12 tahun. Dan saya cuma ngomong begini, Tuhan, saya suka banget kalau saya bisa berdiri di depan. Dan saya bisa khotbah seperti itu. Saudara, dan hari itu Ibu Hana Sembaja lihat saya. Dan dia bilang, ya dia memang tahu itu saya anaknya Pak Yusak. Sekali waktu kamu akan lebih dari saya. Saudara, dia ngomong begitu. Saudara, dan malamnya saya mimpi, saudara. Malamnya saya mimpi, saudara, saya lihat banyak sekali manusia. Mungkin sekitar 10 sampai 20 ribu. Sedangkan Ibu Hana Sembaja khotbah mungkin cuma segini, saudara. Dan saya berdiri di situ khotbah. Kemudian mimpi itu berganti dengan saya lihat arak-arakan di jalan. Saudara, hari itu tidak ada dan belum pernah saya lihat. Tapi hari itu saya sudah lihat, saudara. Penari-penari seperti ini pakai baju macam-macam, saudara. Dan semua jalan. Itu umur 12 loh. 30 tahun kemudian. Mimpi itu menjadi kenyataan. Saudara, saya khotbah di depan 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu. Saudara, arak-arakan di jalan-jalan. Dan setiap kali saya melihat arak-arakan di jalan-jalan di 34 provinsi. Saudara, kemarin 17 Agustus, walaupun katanya PPKM, saudara, kami juga buat arak-arakan di jalan. Di mana-mana, saudara.
Saya dengar Anda juga bergerak semuanya. Saya cuma bisa nangis. Saya bilang begini, Tuhan, lebih dari 30 tahun. Tapi Engkau tetap setia. Engkau tetap menggenapkan janji. Dan janji itu tidak terjadi satu kali. Again and again and again. Saya berdoa, apapun janji Tuhan dalam hidupmu, Tuhan sedang berkata, nak, jadi tenang aja. Tunggu aja. Dan setiap kali berkata begini, terima kasih Tuhan buat janjimu ini. Karena cuma tunggu waktunya. Pasti jadi. Saudara, dan dikatakan setelah engkau selesai mengumpulkan hasil pengirikan dan pemerasanmu. Ya. Saudara, ada banyak orang tidak pernah mau pada waktu diirik dan diperas. Kita itu maunya, saudara ya, kalau misalnya nih kita udah punya tabungan 10 juta. Nah, kita ngasih perpuluhan 1 juta. Bukan kita punya kebutuhan. Bukan uang harian. Tapi kalau sudah save, sisa, baru kita pengen ngasih. Sedangkan pengirikan gak begitu. Saudara, seringkali dalam hidup kita diirik seperti Petrus. Saudara, kita diuji. Saudara, kita digoyang. Saudara mungkin digoyang sama isu. Mungkin saudara dihianati. Mungkin ada persoalan. Tapi pada waktu hasilmu manis, terkumpul, itu naik di depan Tuhan. Dan itulah Sukot. Tuhan bilang, aku akan limpahkan 1000 kali ganda. Mungkin hari ini saudara diperas. Rasanya gini ya, wah buat dan udah capek. Tuhan masih suruh bangun pagi hari. Saudara rasanya, saudara ya, saya sedang letih, diomongin orang lagi, diperas. Tapi bagaimana reaksimu? Apakah saudara bisa tetap berkata, I love you? Kalau saudara penyuka wine seperti saya, maka saudara akan tahu yang namanya ice wine, saudara. Saudara, ice wine paling banyak dari Kanada, walaupun ada dari tempat-tempat lain. Itu paling manis dari semua wine yang ada. Saudara, kalau nggak terlalu suka manis, saya ini sebenarnya nggak terlalu suka manis, saudara. Jadi kalau minum ice wine itu terasa minum gula, saudara. Saking manisnya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Saudara, itulah kenapa disebut ice wine. Karena dia adalah anggur satu-satunya yang dibiarkan dan dipaksa bertumbuh di musim dingin. Saudara, dia dibiarkan sampai -20. Di saat semua anggur yang lain sudah mengeluarkan buah, musim dingin dibiarin istirahat. Jadi kalau anggur yang lain, saudara, musim dingin itu mereka digundul, ditutupin. Saudara, kayak apa ya? Kayak ada tutup begitulah saudara. Saudara, sehingga mereka agak hangat dan dibiarin dalam tanda kutip tidur. Nanti pada waktu musim saudara semi, maka mereka akan mengeluarkan semua daun. Dan itu anggur yang biasa. Tapi anggur ini lain. Saudara, dia gak dilindungi. Dia dibiarkan sampai -20. Baru setelah -20 dipetik saudara buahnya. Tapi kalau saudara tahu, anggur termanis adalah anggur musim dingin. Hari-hari ini mungkin ada angin dingin yang menusuk tulang, yang menyerang saudara.
Tapi bisakah saudara keluar anggur manis? Bisakah pada waktu saudara kehilangan sesuatu? Pada waktu saudara tidak punya banyak. Dan sepertinya harus diperas sekali lagi. Bisakah saudara keluar anggur yang termanis? Saudara, dan di hari yang sama atau perayaan yang sama Sukot, saudara, sebuah bait itu berdiri dan ada jaminan yang ajaib. Hagai 2 ayat 9 dari The Message. Saudara, bahasa Inggrisnya lebih mantap. Jadi saya tulis bahasa Inggrisnya. Dia bilang begini, a glorious beginning, but an even more glorious finish. Saudara, Tuhan berjanji dalam hidupmu akan ada glorious apa? Beginning. Saudara, setelah Sukot, saudara akan memulai sesuatu yang baru. Dan Tuhan bilang, nah aku akan beri glorious beginning. Tapi Tuhan bilang even more. Janjinya kita nggak cuma glorious beginning. Kita akan punya glorious apa saudara? Finish. Ada banyak orang saudara pada waktu permulaan misalnya bikin persekutuan. Wah semangat. Pembukaannya pakai tari-tarian. Tapi di tengah jalan hadirat Tuhan hilang. Semua hilang. Semua cuma rutinitas. Saudara, dan kemudian pelan-pelan habis. Saya sangat sedih karena di pandemik ini saya keliling, kurang lebih 50% dari gereja tutup. 50%. Tutupnya bukan tutup terus streaming ya. Itu lumayan lah. Ini tutup forever, habis. Saya ketemu dengan seorang bapak gembala. Dia bilang, pertamanya kami masih coba bikin streaming dari suara bapak gembala. Tapi kan mereka gak punya alat-alat, jadi streaming apa adanya pakai HP. Dia bilang, kenyataannya gak ada yang nonton. Kalau sama-sama nonton lebih baik nonton yang pendeta-pendeta hebat kan. Daripada nonton pendeta gembalanya saudara. Dia bilang, cuma bertahan 1 bulan. Habis itu yang nonton cuma 1-2 orang. Jadi saya habisin. Gak ada lagi. Dan dia berkata lagi yang lain saudara. Bu, kami tuh setiap kali hasil kolekte dipakai buat nyewa minggu depan. Dan sekarang gak ada yang datang. Gak ada kolekte. Jadi kami gak bisa nyewa tempat lagi. Habis. 50%. Ada banyak orang bisa memulai. Tapi sedikit yang bisa mengakhiri. Dengan glorious. Tapi hari ini di Sukot saudara bisa minta sebuah perjanjian. Dan saudara bisa berkata, Tuhan, aku mau memulai dengan glorious. Setiap langkahku glorious. Setiap langkah ada pernyataan Tuhan. Setiap langkah ada pemeliharaan Tuhan. Dan glorious finish. Yang ajaib lagi dikatakan di situ, saudara dan aku mau bagikan wholeness dan holiness. Wholeness itu keutuhan dan kekudusan, saudara. Ada banyak orang yang jiwanya gak pernah utuh. Di sini tuh sakit, marah, iri, berzina. Dan sesakit apapun saudara. Tuhan bilang, aku mau jadikan kamu utuh. Beberapa orang terus tertolak. Saudara, kalau orang tertolak atau pahit ya, saudara apain juga tetap pahit. Ya, kalau orang tertolak, saudara puji, bilang begini, bajunya bagus. Nanti kan dia bilang gini, nyindir. Saudara nggak puji, ngomong begini, tuh kan saya nggak diperhatiin.
Saudara, kalau saudara itu tertolak, ya. Saudara dikasih makanan, dibilang gini, jangan-jangan makanan basi. Kenapa tertolak? Tapi kalau saudara ini utuh, saudara akan menikmati apapun. Saya masih ingat saudara, hari itu saya mau ada perayaan lah. Belum zamannya pandemik. Saudara, saya diundang kondangan. Kemudian ada teman saya telepon. Bilang begini, In, gue tuh punya baju-baju merit atau bukan merit, kondangan. Yang harganya tuh 20 juta, 30 juta karena memang teman saya ini kaya. Dia bilang, kamu kesini aja. Ngapain bikin baju? Dan saya ini, suami saya ini kalau saya sudah pakai baju itu satu kali, dia bilang jangan pakai lagi, nanti diomongin orang. Katanya. Ya ini kehidupan selebritis itu begitu saudara. Ya, dan dia bilang ambil aja, In, ambil aja. Ya. Saudara, dan saya ke sana, saya pilihlah yang saya suka, saudara ya. Saya ambil. Saudara, dan waktu saya pakai, wah saudara ya. Semua orang berkata, wow, bajunya keren banget. Saudara, kenapa? Buat saya itu berkat, itu blessing, itu anugerah. Dan saya bilang gini, Tuhan, gue gak rela kalau uang gue pakai 20 juta buat beli baju. Tapi Tuhan kasih. Nah, tapi setelah saya pakai, saudara, ada satu anak buah saya. Saudara, dia mau, keluarganya juga mau merit. Saudara, dan saya bilang, kamu pakai badannya saya lah, kurang lebih. Waktu saya kurus ya, bukan saya segini. Sekarang bukannya kurus langsung, saudara ya, nggak langsing. Saudara, dan saya bilang, kamu pakai aja punya saya. Saudara tahu dia bilang apa? Nanti kata orang apa? Bekas. Dan dia bilang, saya nggak mau bu pakai bekas. Nanti diomongin orang, saya ini miskin. Loh, saya sampai begini, loh saya ini juga dapat bekas. Dan dia bilang, biar sederhana asal baru. Dari jerih payah saya sendiri. Tidak karena belas kasihan orang. Loh sudah diberkatin, bilangnya dikasihanin dan gengsi. Saudara, ini namanya enggak utuh. Ada banyak orang, saudara, jiwanya nggak pernah utuh. Sehingga dia nggak pernah bisa mengasihi istri, nggak bisa mengasihi suami, nggak bisa punya, saudara ya, empati dengan orang lain. Beku. Saya kemarin ketemu dengan seorang polisi. Saudara, dan saya cerita, tolongin dong. Ya, di penjara itu ada satu perempuan dimasukin penjara, diperkosa. Saudara tahu jawabnya? Ya itu mah sering banget terjadi di penjara. Gak ada belas kasihan sama sekali. Normal. Saya sampai berkata, ya I know. Tapi kamu polisi, kamu bisa do something. Kenapa ada orang begitu beku, gak utuh saudara? Hari ini bilang Tuhan, jamah. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Biarkan aku bisa menyembahmu, bisa face to face. Seperti lagu tadi. Kalau kita disembuhkan. Saudara, dan hari itu di puncak Sukot. Yohanes 7 ayat 37. Pada hari terakhir yaitu puncak perayaan itu Sukot. Yesus berdiri dan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dari kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara, intinya cuma percaya. Trust. Tapi banyak orang gak bisa percaya Tuhan. Mereka berpikir Tuhan jahat, Tuhan gak adil. Padahal kalau engkau percaya saja, saudara, maka hidupmu ini tiba-tiba jadi produsen.
bukan jadi saudara ya konsumen. Kalau konsumen, saudara butuh orang lain. Bisa ngerti? Saudara, tapi kalau produsen, saudara yang mengeluarkan jadi berkat buat orang lain. Ada banyak orang berkata, saya butuh kasih. Saya nggak ada yang merhatiin. Itu masih konsumen. Kalau produsen, saudara kan terus membagikan kasih. Dan hidupmu terus meluap dengan cinta. Saudara kalau konsumen, saudara berkata, Tuhan saya sakit, sembuhkan. Tapi kalau produsen, saudara jalan, tumpang tangan, dan menyembuhkan orang. Saudara, di masa pandemik, kelihatan siapa yang produsen, siapa yang konsumen. Saudara, mereka yang produsen, saudara. Kalau saudara lihat itu saya sampai wow. Saudara, saya memberi contoh. Selama pandemik saya doain orang COVID itu udah ratusan, saudara. Dan saya nggak doain lewat telepon. Saya datang, saya tumpang tangan, saya berkati, saya rawat. Beberapa saya paksa, saudara ya, berjemur. Saudara, saya suapin yang nggak mau makan. Saudara, dan itu pengaruh itu turun ke bawah. Tapi mereka melakukan lebih dahsyat dari saya. Saudara, ada satu anak baru umur 17 tahun. Saudara, dia ada di Blora. Saudara, dan pada waktu dia sampai ke sana, itu satu kota, saudara. Semua sedang zona hitam. Dan tidak ada yang berani keluar. Tidak ada yang berani ngerawat. Saudara, dan dia berkata, saya diajar di Manaim bagaimana merawat mereka yang kena COVID dan biarkan saya merawat. Akhirnya mereka berkata, oke, silakan. Ya, terus kemudian singkat cerita dia mulai merawat, dari masakin, nyuapin. Saudara kasih obat, saudara berjemur, ngukur saturasi. Saudara, dan saudara tahu, dalam 2 bulan dia merawat 1.000 orang, saudara. Dan 1.000 orang semuanya sembuh. Anak umur 17 sampai dapat penghargaan dari RT, RW, sampai bupati. Saudara, dan semua orang berkata, bagaimana? Itu agama apapun, saudara dirawat sembuh. Saudara, dan kami juga melakukan banyak hal. Kami kerjasama sama wali kota. Saudara, untuk menolong dan memelihara yang isoman. Saudara, semuanya satu demi satu kami datangi, kami kasih makan, kami suapin. Dan ini salah satu kesaksian yang paling ajaib, saudara. Saudara, kami ketok-ketok. Jadi ada satu anak, umurnya juga baru 18-an. Perempuan, ketok-ketok. Dia dengar suara, tapi gak bisa buka. Saudara, akhirnya didobrak sama dia. Dan benar, saudara. Di dalam ada satu ibu nenek-nenek. Yang gak nenek lah. 56-an gitu mungkin sesaya, tapi kelihatannya udah tua kurus karena kena COVID. Saudara, dan maaf kata sudah buang air dan buang kotoran di ranjang. Saudara, anaknya dan keluarganya taruh di rumah pojok kecil. Dan tidak ada yang berani datang. Saudara, makanan cuma dikasih Indomie, kemudian roti kering. Pokoknya suruh makan sendirilah. Karena gak ada yang berani datang. Menular. Saudara, dan sama anak ini, saudara, digendong. Tak bisa berdiri. Dimandiin. Setelah itu dibawa keluar, dijemur di luar. Disuapin. Saudara tahu pada waktu dimandiin, disuapin, diukur saturasinya 60. Itu kalau di rumah sakit 60 udah game over, saudara. Sebentar lagi tinggal pakai saudara itu terus kemudian game over. Saudara, ini 60. Saudara, dia suapin makan. Terus dia peluk. Dia doain. Ini nenek bilang begini, anak saya saja. Tidak ada yang mau nengok, saya aja gak mau.
Semua orang sini warga bilangnya nggak boleh dideketin. Bahkan ada garis kuning ditulis di situ, COVID. Dan dia bilang enggak, Nek. Tenang aja. Ada kuasa yang lebih besar dari itu. Saudara, waktu dipeluk didoain, saudara. Saudara, nenek ini nangis. Habis nangis mau makan apa aja, saudara. Saudara dikasih pisang dimakan, dikasih apapun. Ayo Nek, habisin. Saudara kurang lebih dilayanin 1 jam. Sebelum pulang diukur saturasinya. Saudara dari 60 jadi 80, saudara. Sentuhan itu efeknya lebih bagus dari oksigen, saudara. Saudara dari 60 jadi 80. Dan kemudian bilang, besok saya kunjungin lagi, Nek. Iya. Ya. Saudara udah bisa jalan. Saudara dan kemudian saudara dibantuin beresin. Besok paginya datang. Saudara naik jadi 90. Dalam 3 hari sembuh total. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Dan kesaksian itu tidak cuma 1, saudara. Ribuan. Hari ini saya mau berkata, bisakah kita ini jadi produsen? Ya. Mengeluarkan saudara kebaikan. Mengeluarkan hikmat. Mengeluarkan kekuatan. Yang gak pernah habis. Jadi saluran Tuhan. Buat banyak orang. Saudara, di dalam Sukot ada 7, karena itu 7 hari ya. Saudara, kalau dalam sejarah orang Israel tradisi, mereka harus belajar tentang 7 tokoh ini. Dan mereka harus setiap hari, jadi hari pertama ya, next. Mereka harus belajar tentang Abraham. Dan mereka harus sampai ngerti dan mewarisi value, nilai, sikap, karakter Abraham. Saudara, ada 7 tokoh. Dan gak mungkin kita bahas semuanya, bisa 7 hari 7 malam, saudara ya. Seperti Sukot. Tapi saya cuma mau ambil sedikit, bukan juga saudara yang sudah terkenal. Kayak Abraham terkenal pasti dengan mempersembahkan Ishak. Tapi saya mau kita mengenal dari 7 tokoh ini. Saudara, yang pertama dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Saudara, pada hari itulah, saya langsung bawa ya. Saudara, pada hari itulah, itu kurang naik sedikit. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Saudara, dalam hidup Abraham, salah satu yang paling ajaib adalah mezbah dan perjanjian. Mezbah dan perjanjian. Walaupun untuk saudara punya mezbah dan perjanjian, saudara harus punya iman yang akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Tetapi dalam hidup kita banyak yang tidak punya mezbah, saudara. Saudara, mezbah itu adalah sesuatu yang naik di depan Tuhan. Day by day. Mezbah sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Saudara, mezbah itu ada 2 macam. Yang satu adalah mezbah bakaran. Jadi baunya sate kambing, nah ya, sate domba, sate sapi. Karena itu memang mezbah bakaran. Tapi ada satu lagi mezbah ukupan. Yang baunya adalah mur, kemenyan. Saudara, semua wangi-wangian. Dan Tuhan mau berkata, nak, kalau engkau mau mengikuti jejak Abraham, biar hidupmu itu ada mezbah. Kadang-kadang daging kita yang harus dibakar. Dan itu korban bakaran. Saudara, saya baru pulang dari Pulau Lembe. Saudara, itu satu pulau. Saudara, dari Manado, saudara harus nyebrang naik kapal. Saudara, dan
Saya diminta untuk KKR di tempat itu. Dan di tempat itu tidak pernah saudara ada KKR. Karena di tempat itu semua gereja tradisional dan Katolik. Jadi mereka nggak pernah tahu KKR. Tapi bagus karena COVID, mereka sudah 2 tahun nggak ada kebaktian. Jadi mereka bilang, mari kita bikin doa. Festival doa di situ. Tapi saya melihat yang namanya korban saudara. Dari korban bakaran anak-anak Tuhan yang mengadakan acara. Saudara itu tanahnya semua saudara ya lumpur karena hujan. Saudara dan itu dari yang namanya bos sampai anak kecil. Ya mungkin anak kecil yang usianya 10 tahun. Itu bawa pasir. Nguruk itu lumpur saudara. Supaya kita bisa KKR. Ini korban bakaran daging. Saudara dan mereka berkata mereka harus puasa. Karena roh itu penuh dengan penuh. Saudara dan mereka puasa gak kira-kira 3 hari 3 malam gak makan. Cuma minum air putih. Dan supaya mereka bisa. Karena mereka juga gak biasa begitu. Mereka nginep di gereja. Jadi 3 hari 3 malam itu gak benar. Gak cuma tiduran. Nonton TV gitu ya. Saudara 3 hari 3 malam. Mereka kumpul kebaktian. Berhenti 10 menit. 1 jam. Minum. Nyanyi lagi. Saudara kemudian mereka tidur sama-sama semuanya. Jam 10 malam tidur semua sama-sama. Jam 4 pagi semua bangun sama-sama. Doa lagi. 3 hari 3 malam. Sampai saya bilang gini, wow. Ada anak umur 12 tahun. Papa mamanya itu saking khawatirnya dibawain ayam Kentucky. Dia bilang gini, kamu 1 hari aja. Kami 3 hari 3 malam, kamu 1 hari aja makan. Saudara anaknya bilang apa? Enggak. Siapa bilang saya enggak bisa 3 hari 3 malam? Dan bisa saudara. 3 hari 3 malam enggak makan saudara. Apapun cuma air. Dan pada waktu saya sampai ke pulau itu ya. Saudara. Saya enggak bisa pungkiri. Saya lihat itu yang namanya malaikat banyak banget. Hadirat Tuhan itu kencang banget. Saudara dan saya khotbah tapi saya tahu saya bukan orang yang membayar harganya. Saya bukan orang saudara yang layak untuk menerima. Karena kemuliaan itu harusnya punya mereka yang bayar. Saudara dan itu seluruh pulau. Yang bisa dengar suara pujian keluar dari rumah. Nari doa pelepasan di rumah-rumah. Sampai jam 9 malam. Saudara dari jam 4 sore. Saya melihat bagaimana Tuhan mengerjakan yang ajaib. Sekali lagi bukan saya, never. Tapi karena ada mesbah yang dinaikkan. Begitu ada mesbah, ada perjanjian. Saya berdoa di tengah Sukot ini, mari naikkan mesbah. Setiap saudara tanya Tuhan, mesbah itu bisa doa pagi. Mesbah itu bisa bagi makanan ke orang miskin. Tapi coba bilang Tuhan, aku sangat ingin menaikkan mesbah. Saudara kita belajar yang kedua adalah Ishak. Saudara Ishak, Kejadian 26 ayat 12 dan 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi besar dan kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Makin lama makin bertambah besarnya. Saudara ada banyak orang saudara. Dia tidak punya skill untuk menabur. Ya. Saudara bayangkan ya. Kalau ini tanahnya. Ya ini tanahnya nih ubin begini. Saudara taburin bisa tumbuh enggak? Enggak. Saudara banyak orang menabur di tempat yang keras. Gak ada
hasilnya. Saudara kalau misalnya nih duren, saudara mau nanam duren, saudara nanamnya di tempat musim dingin dan di tempat daerah dingin, tumbuh nggak durennya? Enggak. Saudara kami dulu bercocok jagung, ceritanya dulu. Kami pengen nanam jagung, tapi kami nggak tahu saudara. Itu tanahnya kering, kami sudah coba lah saudara ya. Kemudian cuma dikasih air, kemudian kami tanam. Saudara tumbuh, tapi cuma segini saudara. Udah begitu jagungnya cuma seimplet begini saudara. Karena kami ini nggak hebat menabur dulu. Tapi hari ini kami sudah punya pengalaman saudara. Bahwa jagung itu banyak saudara, nggak usah semuanya dikasih air. Justru makin nggak bagus. Tapi kalau sudah bikin pipa, setiap kali di titik-titik tertentu itu dibolongin. Saudara udah nggak buang air. Itu dikasih nutrisi. Wah saudara, jagung itu bisa setinggi ini. Dan ini segede-gede gini. Manisnya setengah mati. Saudara saya tiba-tiba, ya hari-hari ini kami jadi penggemar jagung. Karena jagungnya enak tenan. Saudara sudah direbus itu ya, istilah saya nih. Kriuk-kriuk saudara. Dimakan itu masih cetis-cetis. Enak tenan saudara ya. Saudara dan kami semua saya berkata begini. Wow. Ya. Tapi banyak hal yang kami lewati. Dan dulu kami tidak tahu bagaimana menabur. Banyak anak Tuhan tidak tahu menabur saudara. Mereka menabur di tempat yang salah. Mereka menabur saudara. Ya, bukan dengan ketepatan. Tapi yang mereka mau. Hari ini mari kita belajar menabur dengan benar. Maka Alkitab berkata akan menjadi 100 kali lipat. Bahkan kian lama kian kaya. Ya. Saya melihat apapun kalau kita menabur dalam ketepatan. Salah satunya saudara. Kalau saudara ini punya bakat. Ya, atau punya hobi atau punya skill tertentu menabur. Saya punya seorang teman. Dia memang jago main keyboard saudara. Saudara dan selama ini. Saudara dia buka les-lesan. Sama anak-anak orang kaya. Loh, itu menabur loh saudara. Menabur bakat. Ngajarin. Tapi gak tahu kenapa hidupnya mepet terus saudara. Padahal dari hasil ngelesin itu lumayan. Akhirnya dia sadar bahwa dia salah menabur. Saudara dan dia pergi ke panti asuhan. Dan dia bilang begini. Siapa aja yang mau belajar keyboard, saya ajarin. Saudara dan karena di panti asuhan beberapa nggak punya keyboard. Saudara dia bikinin pakai papan, pakai karton. Digambar tuts. Saudara dan kemudian latihannya semua pakai karton. Setelah itu ujian pakai keyboard beneran. Saudara dan itu ajaib saudara. Anak-anak itu ya. Wow, yang panti asuhan itu pada belajarnya pakai karton. Banyak yang tiba-tiba bisa. Dan dia bilang, Bu, saya tiba-tiba punya murid itu lebih dari 50. Dan semua serius belajar. Mereka serius saudara untuk sungguh-sungguh nangkep. Tapi Tuhan gak pernah hutang. Saudara ini anak tidak ada satupun yang bisa saudara ngasih dia uang. Bahkan dia yang bikinin kartonnya, dia yang teteng keyboardnya dia. Saudara dia ngajarin dan keyboardnya dia seringkali harus ditinggal. Di panti asuhan itu dia yang cariin keyboard gratis, keyboard bekas. Saudara dia semua yang usahakan. Dia keluar mungkin puluhan juta untuk ngelesin di beberapa tempat panti asuhan. Tapi dia bilang sejak hari itu dia tidak pernah kekurangan. Dia diberkati dengan cara yang sangat ajaib. Dia berkata, saya menabur akhirnya dalam ketepatan. Saya berdoa setiap kita belajar menabur dalam ketepatan. Saudara dan di bawah dikatakan,
Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali oleh ayahnya. Saudara, ada banyak dari kita tidak pernah menggali. Saudara, Pak Yusak punya banyak anak rohani dan jasmani. Tapi berapa yang menggali benar-benar sumur Pak Yusak? Pak Daniel punya ribuan anak-anak. Berapa yang menggali sungguh value-nya? Saya adalah salah seorang yang menggali sumur Pak Yusak. Dan saya mau berkata sampai hari ini, hidup saya itu kayak dipagari dengan cinta, kasih, kebenaran, kebaikan, kesetiaan Tuhan. Hanya karena saya menggali sumur-sumur beliau. Salah satu sumurnya, salah satu value-nya adalah selalu tanya Tuhan. Saudara, itu aja ya udah manjur, mantap. Selalu nanya Tuhan. Pak Yusak kan kalau ngomong gini, sampai mau buat dosa tanya Tuhan. Ya. Sampai kamu mau cari pacar tanya Tuhan. Mau sekolah di mana tanya Tuhan. Dan sampai hari ini saya berkata, Tuhan, ini loh hasil tanya Tuhan. Saya dapat jodoh yang asik. Saudara, kami sudah menikah 37 tahun. Dan kami semakin romantis day by day. Saudara ya punya 2 anak yang ajaib. Saudara, kalau saudara tanya, karena apa? Tanya Tuhan. Saudara Joshua selalu ngobrol sama banyak orang. Dia bilang hari itu ya, kebaktian loh saudara. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan nunjuk dia dan bilang begini, kamu sudah waktunya nikah. Waktu itu dia masih berumur 23 tahun. Saudara, dan tidak ada terpintas sama sekali nikah. Saudara, tapi ditunjuk langsung bilang waktunya kamu nikah. Habis itu masuk ke ruang doa. Nabi lain, bukan saya, nabi lain. Bilang begini, 999. 9 September ya 2009. Itu yang Tuhan mau. Saudara, dan dia bilang itu tinggal 1 tahun. Saudara, dan dia bilang gak ada rumah, gak ada rencana, gak ada lamaran. Dan dia bilang hari itu saya masih belum jatuh cinta dengan Kesia. Tapi dia melangkah saja. Dan tiba-tiba pada waktu dia melangkah karena tanya Tuhan. Dia minta tanda, Tuhan bilang ya itu daripadaku. Saudara, dia melangkah saja. Dan saudara, itu benar-benar keren. Saudara, tiba-tiba ada yang bangunin rumah, ada yang ngasih uang lah buat bangun. Saudara, tiba-tiba ada yang ngasih saudara baju pengantin. Ada yang ngasih jas sampai 10. Saudara, ada yang ngasih gift. Saudara, ya di sini ada Pila ikut make upin seluruh Indonesia. Saudara, seluruh Indonesia. Saudara ikut memberi sampai itu jadi. Dan saudara, hari itu dia menikah, saudara. Yang satu di Balai Samudra 3.500. Saudara, yang satu di Manaim, saudara besoknya 999. Saudara, 12.000 yang datang. Makanan tidak ada satupun dari dia, semua ada yang ngasih. Dan kemudian datanglah COVID. Dan dia adalah dari junior, dari anak-anak Tuhan, bahkan anak-anak hamba Tuhan. Terakhir yang punya pesta sebesar itu. Saudara, dan beberapa anak-anak hamba Tuhan besar. Saudara, mereka terpaksa menikah di zaman pandemik. Dengan saudara ya, cuma Zoom dan beberapa orang. Saudara, dan setiap kali dia bilang begini, Tuhan itu ajaib. Nanya Tuhan itu enak tenan. Ya. Saya dipestain Tuhan seperti pesta raja-raja. Tanpa keluar uang. Dan saudara, Tuhan bilang dengan sangat jelas. Sehabis itu kamu harus pergi ke Israel, buat anak di Israel. Saudara, dan dia buat anak di Israel, keluarlah namanya Misael. Yang cucu saya yang sekarang super duper lucu.
Saudara, tingkahnya nggak normal banget saudara. Tapi itulah anak perjanjian. Saudara, kalau orang akan berkata ini anak apa gitu ya. Kalau ada hujan, dia akan langsung menuju saudara ke jendela. Dia akan langsung bahasa roh dengan gayanya. Katanya saudara ya. Maksudnya menahan hujan saudara. Saudara, kalau ada tari-tarian, nah saudara ya. Dia akan langsung saudara ambil senjata ikut nari saudara. Pasti. Saudara, kalau tariannya perang dia akan ambil pedang, ambil tongkat. Kalau tariannya holy dia akan ambil talit, langsung pakai talit telungsur saudara. Ya. Saudara di rumah, saudara umur baru 1 tahun. Saudara, kalau ada yang pasang pujian, siapapun orang di rumah itu sama dia dijejer. Dan dia mimpin gerakan tari. Duduk, berdiri, muter saudara ya. Saudara, dia mimpin. Dan kalau ada yang gak ngikutin, pelototin sama dia. Suruh ikut saudara. Saudara, dia wajibkan seluruh rumah. Termasuk mbak siapa aja yang di rumah saudara. Pokoknya harus ikut saudara. Setiap sore doling saudara. Saudara jalan kaki. Sembari saudara ya lempar-lempar tumen. Saudara, kalau mau malam, saudara, dia akan minta minyak urapan dan dia urapin semua orang. 1 tetes katanya. Diurapin semua, ditumpangin tangan. Saudara, ya. Saudara, memang kalau buat orang lain pasti aneh. Tapi ini anak perjanjian. Saudara, gak ada yang ngajarin tumpang tangan. Saudara. Dan hari itu dia juga melakukan sign and wonder. Saudara, waktu kami berdoa tentang sign and wonder. Saudara, dia turun. Dia lihat kucing sudah mau mati. Wah, dia gak mau saudara pulang. Dia turun. Saudara, dia pegang kunci itu. Dia doain. Saudara, dia ambil susunya. Dia tumpahin. Di itu, saudara, di dekat kucing itu suruh minum. Ini kucing sudah benar-benar mati. Sudah mau mati, udah gak gerak saudara. Saudara, dia doain, dia kasih susu. Bangkit, hidup gede sekarang di Mahanaim saudara. Saudara ya. Itu anak. Ya itulah namanya anak perjanjian. Ya. Dan habis itu Israel ditutup pet. Gak boleh ada turis yang datang. Kalau tanya Tuhan itu enak saudara. Semua pas. Saudara, gak usah buang apapun. Ya. Dan itulah sumur Payusak. Itu cuma salah satu saudara. Ada banyak lagi yang lain. Kita next ke Yakub. Ya, hari ketiga saudara harus mengenal tentang Yakub. Saudara, ada yang keren. Hari itu Daud bergumul sama malaikat. Saudara tahu ya, sampai semalam-malaman. Malaikatnya mau pergi pegangin sama Daud. Saudara, malaikatnya mau terbang, tarik lagi sayapnya. Pokoknya semalam-malaman. Saudara, dan kemudian bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sautnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tapi Israel. Sebab engkau telah berlaku seperti seorang raja di hadapan Allah dan manusia. Dan engkau seorang pemenang. Dan sudah menang. Nah, saudara, Yakub punya perjalanan yang gak gampang. Tapi dia tahu artinya bertekun, bergumul. Saudara, ada banyak orang Kristen. Bukan karena dia gak diberkati. Tapi dia gak punya hati untuk bertekun dan bergumul. Saudara, misalnya nih ya, sama-sama main musik. Orang dunia segini, belajar latihan. Kita segini. Dan kita pengen seperti orang dunia. Hari itu saya pergi sama seseorang. Jadi saya naik pesawat. Saya lupa kemana. Di sebelah saya itu salah satu artis lah. Salah satu pemain keyboard dari Slang. Saudara, dan selama perjalanan, saudara, selama perjalanan, dia tuh tangannya begini terus. Tangannya begini terus selama perjalanan. Naik pesawat. Terus saya nanya, Dek,
kenapa tangannya begitu terus Dek? Saya bilang ya. Terus dia bilang begini, ngapalin lagu Bu. Dia bilang, saya nanti konser. Ya, akan ada 7 lagu. Dan saya tidak boleh satu pun salah. Dan ini adalah cara saya mengulang dari depan sampai belakang semua lagu. Saudara, saya bilang bukannya salah 1, 2, nggak apa-apa. Kedengeran tetap. Apalagi direkam kedengeran. 1 salah pun. Ya, 1 not kelewat pun kedengeran. Jadi walaupun saya sudah hafal secara global, saya perlu mengingat. Saudara, kapan terakhir kita pemain? Kalau pemain ya pasti tahu. Kalau pemain musik gereja, dari not ya, not beneran, yang dimainin itu cuma 1/3 kalau kenyataan. Betul ya? Yang lain mah salah aja ya, pokoknya suaranya masih sama, masih C. Itu kenyataan. Ya. Seringkali saudara, kita menganggap enteng banyak hal. Sudah tahu Krisdayanti saya kenal, pernah ketemu. Kalau mau konser, dia lari. Lari lapangan. Buat menjaga stamina. Seringkali kita tidak memberikan yang terbaik, nggak bergumul. Ada banyak orang, maaf kata nih, buka restoran. Rasanya tidak karu-karuan. Dan pada waktu tidak laku dia bilang apa? Tuhan tidak memberkati. Tadi pagi saya ditraktir di Murni. Ya, sama-sama empal. Tapi menurut saya one of the best empal in the world. Karena saya makan empal banyak banget. Saudara, sama-sama iga. Itu iga bakar biasa. Tapi salah satu the best, supaya bayangin dia iganya itu bisa ngelepas. Saudara, empuk banget tapi gak hancur. Dan rasanya meresap. Tapi berapa banyak restoran, maaf kata, jual iga panggang. Iganya sekeras tulangnya. Saudara gak pernah makan? Saya sering. Di Jakarta itu banyak banget restoran iga bakar. Yang iganya dengan tulangnya bersaing kekerasannya. Saudara. Ya. Dan mereka pengen laku. Saudara Yakub berkata begini. Kalau saudara baca tempat lain ya. Aku tidak tidur. Dan selama ternakmu di dalam pengawasanku. Aku menjaganya, aku menggendongnya, aku merawatnya. Sehingga mereka bertambah 100 kali lipat. Saudara, dia berlaku seperti seorang raja. Seorang raja itu bisa mengembangkan, mengatur semuanya, menilai, menghitung. Dan banyak dari kita tidak berlaku seperti seorang raja. Kita bereaksi seperti seorang bayi kekanak-kanakan. Kita malas seperti seorang pengemis yang cuma duduk diam. Saudara, kita seringkali manja, saudara. Seperti anak kecil. Hari ini saya berharap saudara berlaku seperti raja. Menghitung, mengembangkan, belajar. Dan Tuhan akan membawa saudara sangat naik. Maka saudara bukan lagi Yakub, tapi Israel. Kita teruskan, Musa. Saudara, Musa di dalam Bilangan 12 ayat 3 ada beberapa terjemahan, tapi bahasa aslinya itu artinya lembut dan rendah hati. Dan kita tahu hal yang sama yang Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku ini lembut dan rendah hati. Saudara, lembut bukan lemah gemulai. Saudara, kalau lemah gemulai itu lemah gemulai, saudara. Lembut hati itu 3 hal, fleksibel, ya, mudah diajar. Tadi salah satu bajunya penari, teachable spirit. Itu
itu rendah hati. Itu lemah lembut. Saudara, dan yang ketiga, saudara, lemah lembut itu sensitif terhadap Tuhan dan manusia. Bukan sensitif tersinggungan, tapi sensitif dengar suara Tuhan. Saudara, pada waktu Daud pengen megang aja puncak daripada Saul, deg-degan, dia tahu Tuhan gak bersuka. Tuhan gak suka. Aku sudah dosa. Sensitif, saudara. Tuhan cuma ngasih deg-deg. Aduh, gak bener nih. Tapi ada yang sampai ketabrak mobil, masih berkata, salahku apa? Budek. Gak sensitif. Keras kepala. Saudara, Musa sangat mudah diajar. Saudara, dia jadi saudara putra Mesir bisa. Jadi jenderal bisa. Saudara, jadi gembala bisa. Jadi pemimpin 2 juta orang bisa. Kenapa? Teachable spirit. Tapi ada orang yang gak pernah bisa belajar. Dikasih apapun di tangannya, hancur. Karena gak mau belajar. Dan selalu beralasan. Ya dia sih. Saudara, dalam hidup ini tidak ada tempat yang mudah. Setiap tempat ada kesulitannya sendiri. Setiap bidang ada sulitnya sendiri. Betul kan? Tapi seberapa kita mau belajar dan belajar. Saudara, dan rendah hati itu punya banyak aspek. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Saudara, ada banyak orang gak kenal kesombongannya, kemarahannya, kelicikannya. Dan itu gak rendah hati karena gak bisa diberesin. Saudara, kalau saudara mau rendah hati, saudara harus tahu. Saudara, dan biarkan the true you dibongkar oleh Tuhan. Dan dibereskan. Saudara, saya ini seorang yang selalu, saudara. Ya, dulu waktu saya mulai dari SD SMP, saya gak juara kelas. Saudara, saya selalu juara karena saya prinsipnya begini. Saudara, saya harus bisa dan pasti bisa. Kelihatannya bagus bersama Tuhan. Yang kedua, saya selalu bilang begini, saya gak akan bikin malu papa mama. Papa mama saya dokter dan hamba Tuhan. Jangan sampai orang bilang anaknya dokter, anaknya hamba Tuhan. Tapi goblok gak bisa apa-apa. Tapi pada waktu Tuhan mulai bongkar, Tuhan bilang, kamu tuh punya kesombongan yang mengerikan. Tuhan bilang, rajinnya aku suka. Tapi motivasimu, kesombonganmu. Kamu dalam hati selalu berkata tidak butuh orang lain. Karena kamu bisa. Saudara, dan Tuhan berurusan banyak dengan kesombongan saya. Seringkali kita harus dibongkar, saudara. Di dalam ini, ya, ada begitu banyak hal yang bahkan kita tidak sadari. Saya punya kebekuan. Saya punya ketidakpedulian. Saya masih ingat pada waktu itu ada anak rumah singgah datang. Saudara, dan anak rumah singgah ini berkata, mama saya kena kanker. Tolong bu, ke rumah doain. Saudara, dengan santai saya bilang, udah ke puskesmas? Udah. Kata dokter apa? Kanker payudara. Terus saya tanya, stadium berapa? Stadium 3. Saudara tahu gak jawaban saya? Masih lama matinya, tenang aja. Stadium 3 itu gak bisa mati-mati, masih lama. Ya, masih 3-4 tahun masih gak apa-apa kalau payudara. Saudara, dan saya bilang ini nanti ya kalau ibu ada waktu. Saudara, karena apa dingin, di sini dingin. Saya berpikir ya nanti kalau saya ada waktu. Saudara, dan itu hari-hari memang saya sibuk banget, itu menjelang Natal. Saudara, dan saya masih ingat tanggal 25 Desember. Anak itu datang lagi dan anak itu nangis. Saudaranya, ibunya meninggal gantung diri karena gak kuat nahan sakit. Hari itu Tuhan bilang, nak, kamu kasih aku hadiah Natal itu.
Kamu kasih aku hadiah Natal, hadiah ulang tahunku. Dengan kebekuanmu, satu orang pergi ke neraka. Kalau hari itu, di awal Desember saya datangi dia. Saya doakan. Saya kasih obat anti sakit aja. Ceritanya gak akan seperti itu. Ada banyak dari kita. Saudara berkata, saya kan gak lihat orang sakit. Saya kan gak lihat pengemis. Ya karena saudara gak pernah keluar. Saudara tinggal di istana. Karena itulah Sukot Tuhan bilang keluar. Saudara, hari-hari ini saya itu keluar ke bawah-bawah. Saudara itu ngeri. Saya dapati seorang satpam sedang ngasah saudara pisau. Saya nanya, Pak buat apa? Dia bilang, Bu sudah tidak ada makanan. Saya mau garong Bu. Kalau tidak anak istri saya makan apa? Hari itu saya pergi ke pelosok Tangerang. Saudara, ada satu pendeta, saya habis selesai khotbah. Saya pulang itu saya dipegang sama pendeta 3. Dan dia berkata, Bu listrik udah tidak nyala di rumah saya. Tolongin Bu, 100.000 aja. Supaya listrik nyala. Saudara, hari itu pas kebetulan saya gak bawa uang banyak. Di dompet saya cuma ada 500.000. Saya bagikan ke 5 pendeta 100.000 itu yang lain demo, saudara, demo. Teriak, Bu kita gimana? Saya bilang, nanti ya saya tanyain, nanti saya cariin. Tapi berapa banyak dari kita gak pernah tahu. Itu everyday, saudara. Everyday hari ini saya hadapi. Yang kesekian Harun. Yang kelima Harun. Saudara, yang kelima Harun. Hari itu anak-anak Harun mempersembahkan api asing. Dan tiba-tiba Tuhan sambar. Bam. Ya. Tapi ayatnya saya langsung ambil yang warna kuning. Dan Harun berdiam diri. Musa memberikan sebuah perintah yang ngeri. Jangan berkabung. Jangan berduka cita. Supaya jangan kamu mati. Dan jangan Tuhan tambah marah. Jangan kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan. Saudara bayangin ya, anaknya dibunuh Tuhan karena bawa api asing. Bam! Perintahnya tidak boleh berduka. Tidak boleh berkabung. Tidak boleh pergi. Nguburin anaknya nggak boleh. Harus di situ. Ngeri saudara. Tapi Harun melakukan itu. Saudara, ini tuntutan iman. Imam itu harus menyintai Tuhan lebih dari segalanya. Saudara, imam harus tidak mempedulikan keadaannya dan keluarganya. Bukan berarti tidak saudara bertanggung jawab. Tapi prioritasnya Tuhan. Saya masih ingat Pak Daniel, saudara. Hari itu Kesia Eci sakit. Saudara, dan panas tinggi. Tapi Pak Daniel bilang begini, Eci bangun. Kita harus doa pagi jam 5. Saudara, dan Bu Selvi, istri yang sangat baik dan patuh. Tidak ribut, Ecinya bilang mama pusing, mama sakit. Bu Selvi bilang oke nanti minum obat tapi bangun dulu. Ganti baju, kita tetap harus berdoa. Saudara, saya melihat sebuah dedikasi. Saudara, saya melihat bagaimana saudara Pak Daniel memilih Tuhan di atas segalanya.
Dan seringkali dalam hati kita ini banyak saudara. Kita milih film dibanding doa. Kita milih saudara ya kenyamanan dibanding pelayanan. Kita milih saudara ya untuk mungkin menyintai uang lebih dari Tuhan. Dan buat saudara terutama yang panggilan imam. Bisakah kita prioritaskan Tuhan di atas perasaan? Di atas apapun. Bisakah bukan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. Bukan cara kita, tapi cara Tuhan. Saudara, kita lanjutkan Yusuf. Saudara, Kejadian 45 ayat 5. Saudara tahulah Yusuf masuk ke lubang. Jadi saudara ya budak, masuk penjara. Tapi coba lihat saudara. Dia bilang begini sama saudara-saudaranya. Jangan menyesali diri. Sebenarnya Allah sendiri yang membawaku ke sini mendahului kalian. Untuk menyelamatkan banyak orang. Saudara, ada sebuah hati yang berkata begini. Apapun yang terjadi ada sebuah rencana Tuhan. Dan bukan soal manusia. Tapi semua Tuhan reka-reka untuk membawa kebaikan. Saudara, Yusuf tidak pernah berfokus sama dirinya. Tapi fokusnya selalu untuk kepentingan orang banyak. Dan saya berdoa, jemaat di tempat ini, kita bukan sekedar bergereja. Tapi kita punya tugas, sampai miliaran jiwa diselamatkan. Kita punya saudara destiny, untuk berdoa buat kota Solo. Ini kota raja-raja. Saudara, pasti saudara pernah dengar bahwa semua saudara presiden selalu terkait dengan kota ini. Dan bisakah saudara berjaga untuk kota ini? Karena untuk keselamatan dan tujuan Tuhan, saudara tinggal di tempat ini. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Saudara, dan terakhir Daud. Mazmur 42 ayat 5. Inilah yang kuingat sementara jiwaku gunah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, Daud, banyak sekali yang kita bisa pelajari. Tapi ini sesuatu yang sering kali orang lupakan. Dia berkata gini, selama gua ada masalah, aku lagi capek, hatiku ini lagi sakit, aku sesak, aku memilih ke rumah Tuhan. Dan aku memilih lari, saudara, ke rumah Tuhan. Dan gak cuma itu loh. Di saat aku gundah gulana, sakit, sebel, aku memilih bersorak-sorai dan naikkan nyanyian syukur. Saudara, bersyukur itu bukan kalau kita pengen. Itu keputusan. Itu mood. Tidak boleh menentukan. Tapi pengertian kita untuk cinta Tuhan dan selalu menaikkan syukur. Saya berdoa, biarlah Sukot saudara dan saya ambil sangat banyak. Saudara pelajari, saudara nikmati. Dan 7 pilar ini, ya gak mungkin saya bahas satu-satu. Karena kalau di dalam mereka setiap hari cuma boleh 1. Dan seharian saudara. Seharian bahas tentang Abraham. Seharian bahas tentang Daud. Supaya mereka menggali begitu banyak dalam kehidupan Daud. Dan saya berdoa saudara menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Menjadi penyembah, menjadi raja-raja. Menjadi orang-orang yang menggenapkan semuanya. Yang pasti, mari glorious beginning. Biarlah saudara tidak biasa-biasa, tetapi selesai Sukot, saudara memulai sesuatu yang baru bersama Tuhan. Even more,
saudara punya glorious finish. Saya percaya Tuhan bersama kita. Ya, jangan takut apapun yang terjadi. Saudara, saya mesti langsung pulang. Maafkan saya. Seharusnya itu perjanjian saya sama suami saya. Saudara, bahwa hari Minggu itu saya tidak terima pelayanan di luar, saudara, di luar kota. Ya, hari Minggu saya akan terima pelayanan yang di sekitar Jakarta. Karena hari Minggu adalah satu-satunya hari saya dan suami saya dan keluarga kami itu kumpul. Tapi karena rayuan beberapa orang, saya datang ke tempat ini. Tapi saya minta maaf karena jam 5 nanti ada acara keluarga. Dan saya mesti pulang. Saudara, jadi habis saya turun, saya tidak bisa juga sampai akhir. Karena pesawat saya sudah menanti. Ya, mari kita berdoa. Saya minta saudara musik saja dan kita akan berdoa. Tuhan, inilah hari-hari yang ajaib. Ini hari-hari Sukot di mana Engkau mau memberikan kami tuaian besar, lawatan besar. Ini hari-hari Sukot Engkau mau berikan kami 7 hikmat, 7 pilar, 7 warisan. Tuhan, ini hari-hari Sukot. Engkau mau bawa kami untuk memulai dengan glorious beginning dan mengakhirinya even more dengan glorious finish. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Biar setiap kami menangkap. Biar setiap kami pulang dan menjadi saksi. Dan menjadi kegenapan dalam hidup kami. Biar kami tahu berjalan dengan Engkau. Dan melihat pemeliharaanmu yang supranatural. Terima kasih. Kau sangat baik, sungguh amat baik. Dan semua yang terbaik kami naikkan di hadapan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Biar anak-anak-Mu melihat perkara-perkara besar, berjalan dengan kemenangan. Apapun yang mereka buat berhasil. Dan orang berkata ada Tuhan bersama mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, amin.